Nah, di sini ada stage yang namanya build landing page. Itu di sini saya melakukan build image. Di studi kasus ini dia punya kasus yang mana server yang saat ini digunakan itu aplikasi yang dipakai saat ini ada di dalam server, yang mana maksudnya ada di dalam satu server ini lingkungannya, yang mana ketika si developer ini melakukan commit ke Git, terus dari Git ini dia nge-push ke server, yang mana di sini belum menerapkan sistem kontainer. Nah, di sini saya akan coba meracik ketika developer bekerja itu dia membagi lingkungan kerjanya itu menjadi dua, yang mana kalau bisa dilihat itu ketika lingkungan kerjanya dibagi dua itu menggunakan branch, itu mana branch staging sama branch production. Nah, itu setelah si programmer ini melakukan push ke GitHub, itu dia membagi dua lingkungannya, staging dan production. Kemudian si Jenkins ini menggunakan Jenkins file itu akan melakukan trigger itu dia by periodic, yang mana periodic itu sekitar satu menit. Itu nantinya dia akan mendeteksi multiple menggunakan fitur multiple pipeline. Kalau dari sini alurnya setelah si Jenkins-nya ini mendeteksi yang digunakan, misalnya di sini saya menggunakan branch staging, itu akan mendeploy ke Kubernetes, yang mana si Jenkins ini membuild image lalu di-push ke Docker Hub, yang mana si Kubernetes ini nanti ngambil dari Docker Hub ini melakukan image pool. Infrastruktur cloud-nya yang mana di sini ada DevOps engineer. Saya di sini membuat membuat Kubernetes menggunakan kops. Dimana di sini ada dua node, yaitu master dan node. Saya menggunakan S3 bucket, dimana untuk menyimpan konfigurasi yang dihasilkan dari kops. Kemudian di si Kubernetes ini saya membuat tiga namespace. Yang mana namespace pertama itu untuk production, yang kedua untuk staging, dan yang ketiga itu untuk namespace-nya New Relic. Yang mana di lingkungan production ini ada tiga aplikasi. Pertama itu ada landing page, yang kedua ada WordPress, dan ketiga ada si Facebook ini. Nah, terus di kedua lingkungan ini, namespace ini saya hubungkan si aplikasi WordPress dan Facebook ini terhubung ke database yaitu database MySQL. Terus di sini saya menggunakan New Relic sebagai monitoring infrastruktur dan logging, yang mana di sini itu di dalam namespace New Relic ini ada pod infrastruktur, logging dan metrik dan lainnya yang nggak muat di sini mungkin. Nah, terus di sini juga saya menggunakan Elastic Load Balancing dan juga Auto Scaling Group untuk menghandle traffic tinggi. Nah, terus ini juga di sini saya menggunakan Relic, yang mana Relic ini dia menggunakan sistem cloud untuk memantau aplikasi yang ada di namespace production dan staging ini, yang tiga aplikasi ini. Mana nanti dia memantau performance-nya sama logging. Terus di sini juga si user ini dia nantinya mengakses domain yang sudah disetting sebelumnya. Nah, ini CI/CD pipeline yang dibuat nih saya menggunakan tampilan dari Blue Ocean, yang mana di sini bisa dilihat ketika stage-nya dijalanin, dia akan melakukan stage yang build landing page, kemudian dia build sosmed, dan ini dia akan membersihkan workspace-nya untuk menghindari menimpa konfigurasi yang sebelumnya. Nah, terus di sini dia akan mendeteksi dua branch, yaitu branch staging atau branch production. Di sini saya mencontohkan ke branch staging, yaitu ini change manifest file itu dia untuk melakukan deploy ke Kubernetes nantinya. Itu dia membungkus menggunakan WinRAR gitu, atau dikompres gitu, kemudian langsung di-deploy ke dalam Kubernetes cluster. Kemudian setelah selesai di-deploy, dia akan mengirim notifikasi menggunakan melalui Telegram. Itu kemudian berakhir. Yang ini untuk konsep logging dan mentoringnya. Nah, di sini tim DevOps di sini saya menggunakan New Relic sebagai pusat dari logging dan monitoring, yang mana dia ini menggunakan konsep cloud. Jadi kita tidak perlu menginstal ke dalam si cluster Kubernetes ini. Hanya kita hanya menginstal, yaitu hanya menginstal triggernya untuk si New Relic ini bisa memantau si
nantinya master dan notes, dan juga beberapa aplikasi yang ada di dalam notes ini. Di sini juga saya install agent juga supaya bisa dibaca oleh senior ini untuk server Jenkins. Ini kurang lebih konsep login dan monitoring. Nah, di sini untuk budgeting projectnya ada 4 case itu, yaitu dua di antara ini untuk master dan node-nya si Kubernetes, yang satu lagi ini untuk si Jenkins, yang mana si Jenkins ini saya pisahkan dengan, jadi saya nggak deploy ke dalam Kubernetes, ini saya pisahkan juga. Lalu di sini saya menggunakan S3 bucket untuk menyimpan konfigurasi dari kop. Terus ini saya ada root 53 untuk domain. Terus abis itu ada load balancing, ada database RDS dengan tipenya MySQL. Pertama di sini juga saya akan menjelaskan kait si pipeline ini. Saya coba akan melihat Jenkins file. Masih stage yang dihasilkan dari si yang tadi dibuat ini. Nah, di sini ada stage yang namanya build landing page. Itu di sini saya melakukan build image melalui Git yang sebelumnya sudah dikonfigurasi. Di sini dia ada variabel yang mana mendeteksi nantinya branch itu staging atau production. Di sini ada variabel ini untuk dari versi si image-nya yang mana dia itu berdasarkan pertambahan pipeline yang setiap kali dijalankan. Di sini saya menjalankan ini menggunakan script. Kemudian ini untuk yang build landing page. Nah, setelah di build dia login dulu untuk aksesnya. Kemudian dia melakukan push ke ini untuk yang landing page. Nah, terus yang stage yang si sosmed itu ini sama, dia melakukan build dulu. Setelah melakukan build dia login Docker Hub-nya, kemudian dia melakukan push. Nah, setelah itu ini untuk yang clean workspace-nya, dia ngebersihin konfigurasi sebelumnya. Ini untuk menghindari error. Di sini dia menggunakan SSH untuk menghapusnya. Kemudian di sini ada stage berikutnya, itu stage change manifest, dan dia mengirim nantinya ke si master Jenkins-nya, yang mana master Jenkins itu berguna untuk mengcompile si file YAML. Nah, di sini saya membagi dua lingkungan, yaitu ada production dan staging. Di sini saya menggunakan paralel, yang mana nantinya bentuknya itu akan seperti ini, atas dan bawah. Nah, di sini production-nya itu logikanya itu dia ketika branch-nya itu kita melakukan deploy, atau ketika kita melakukan deploy aplikasi ke dalam branch main atau production, dia akan menjalankan step yang ini. Ini step untuk nantinya itu untuk dideploy ke dalam Kubernetes. Kemudian step yang ini itu untuk dia itu untuk mengirim file ke dalam file Jenkins yang ada di master Jenkins. Ini untuk yang branch main. Nah, ini untuk yang lingkungan production, yang ini untuk yang staging. Staging juga sama. Ini untuk yang mengirim filenya. Kemudian yang ini untuk yang deploy cluster. Nah, itu yang terakhir nih, tadi itu yang stage untuk push notifikasi. Ini dia kalau berhasil itu dia mendeteksi branch branch yang staging atau production.